Urusan masalah lokal pernah ditambahkan. Tidak bisa. Komite tunggu dulu, Koden. Kita Bapak tenang. Seperti apa anak ibu akhirnya terkatung-katung di mau masuk sekolah ini? Ya Pak, saya kan selama ini pun anak saya masuk sini lewat jalur. Nah, jadi pun saya ikuti jalur Pak. Nah, saya lewat hari Kamis saya ke rumah Pak Marjuki pagi, ikut anak saya. Pak Marjuki itu ketua komite. Kata Pak Marjuki, udah kakak langsung aja bayar besok. Karena saya dua urusan, bapaknya saya suruh untuk mendaftarkan anak. Ternyata di sekolah bilang harus ada tanda tangan Pak Marjuki. Lalu saya telepon Pak Marjuki, sudah diangkat-angkat. Hari Jumat datang lagi kami. Nah, saya telepon Pak Marjuki, katanya bayar aja sama saya biar saya daftarkan katanya. Tapi kita nggak tahu tadi mana, udah siang kan Pak. Tapi saya dengar pengumuman dari waktu rapat hari Kamis, hari Sabtu datang aja semua. Nanti ya kita dibayar membangun kelas. Sebagian orang tua sudah setuju, tetapi hari Sabtu kami datang tidak ada jalan keluar sampai sekarang. Oke Pak, seperti apa sebenarnya persoalan di? Sebenarnya gini Pak, anak saya seharusnya sudah pantas diterima di sana karena nilainya. Ternyata karena permainan-permainan yang dibuat oleh komite dan guru-guru di sana, akhirnya penerimaan ini mental. Nah ini ke polisi ini siapa-siapa aja yang diadukan? Yang diadukan paling utama ya dua lah, pihak guru dan pihak komite. Komite ya. Orang tua dan wali murid protes keras. Anak yang menjadi tumpuan harapan mereka terancam tidak bisa masuk sekolah negeri. Tentu tidak berlebihan ketika sekelompok warga ini menuntut agar anak mereka dapat masuk ke sekolah negeri 5 Sagulung. Selain merasa berada di satu lokasi dengan sekolah, 17 warga Sagulung ini mengungkapkan dugaan keras aksi pungutan liar yang dilakoni komite sekolah dan guru di SMAN 5 Sagulung. Perjuangan warga agar anak mereka tetap bisa mencicipi pendidikan dari sekolah negeri tidak hanya melalui jalan perundingan. Aksi demo ke Dinas Pendidikan Kota Batam, hearing ke DPRD Kota Batam, sampai melapor dugaan pungutan liar ke Polresta Barelang juga dilakukan 17 warga yang sempat mendapat ancaman bunuh diri dari salah satu calon murid tersebut. Saya dengan bapaknya nggak mau di SMP di SMA 17, tapi anak saya ini selalu meminta ke SMA 5. Kenapa kamu minta ke SMA 5? Jawabannya, mulai dari SMP saya sudah bercita-cita mau melanjutkan ke SMA 5. Jadi bapaknya maksa, udahlah kamu nggak sekolah, lebih baik nggak sekolah. Jadi daftarkan aja Bu, kata bapaknya. Saya daftarkan. Kalau bapak mendaftarkan ke situ, saya akan bunuh diri. Pokoknya saya tidak mau ke sekolah yang lain selain dari situ. Itulah jawaban dia. Mendapatkan pendidikan yang layak di negeri ini jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka tidak heran program keberpihakan terhadap dunia pendidikan terus digalakkan pemerintah pusat yang tentu saja disambut positif pemerintah daerah. Program pemerintah pendidikan wajib 9 tahun. Anggaran minimal 20% dari total APBN dan APBD sampai alokasi anggaran dana BOS menjadi bukti nyata betapa pendidikan dipandang sebagai sektor yang akan menentukan arah dan masa depan bangsa ini.
Lalu bagaimana pula wajah pendidikan di Bandar Dunia Madani Kota Batam? Wajah itu ternyata masih jauh dari senyum ramah, sebagaimana yang sering terdengar semisal pendidikan murah atau bahkan pendidikan gratis bagi masyarakat Batam. Alih-alih menikmati pendidikan gratis, yang terjadi setiap tahun di Kota Batam saling berebut, bahkan tidak jarang diwarnai demo, mulai demo ke sekolah, ke dinas pendidikan, sampai demo ke DPRD Kota Batam untuk mendapatkan kursi sekolah di sekolah-sekolah negeri di Batam. Suasana ini hampir setiap tahun terjadi di setiap kali tahun ajaran baru. Sistem yang kini dikembangkan Dinas Pendidikan Kota Batam melalui pendaftaran online sebanyak 80% dan 20% non-online tetap saja membuka praktek-praktek penerimaan murid baru yang tidak prosedural dan syarat aksi pungutan liar. Pemerhati pendidikan Thomas A.E. menyebutkan setiap penerimaan murid baru dalam tahun ajaran baru selalu saja menjadi momok bagi para orang tua di Batam. Setiap tahunnya, Thomas A.E. menemukan ketimpangan antara kebijakan Dinas Pendidikan Kota Batam dengan fakta yang terjadi di lapangan. Karena ini dijadikan ajang bisnis, tentu sangat meresahkan dan merugikan orang tua murid. Dan persoalan penerimaan murid baru ini sudah menjadi persoalan klasik sebelumnya. Seharusnya Dinas Pendidikan Kota Batam harus mengambil hikmah dan pelajaran terbaik daripada persoalan-persoalan sebelumnya. Artinya jangan sampai persoalan yang sama terulang lagi untuk masa-masa mendatang. Karena persoalan penerimaan murid baru selalu menghantui, membuat orang tua murid cemas. Sementara itu, Udin P. Haloho, anggota Komisi 3 DPRD Batam yang membidangi pendidikan menyebutkan permasalahan pendidikan di Batam selalu saja menghadapi persoalan yang sama setiap tahun. Ketimpangan antara ruang kelas yang baru di sekolah negeri dengan jumlah pendaftar terus saja menjadi masalah setiap tahun. Meski secara umum legislator PDI Perjuangan ini mengakui bahwa ada perbaikan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batam, namun persoalan yang sama tetap saja terus terjadi. Karena ini memang perlu dilakukan pembenahan lah, ya. Perlu dilakukan perbaikan, karena dan di sini juga perlu saya lihat ada keterbukaan daripada pihak pemerintah kota, ya. Ada keterbukaan dari pemerintah kota menyangkut kepada sistem yang sudah ada selama ini. Ya. Contoh misalnya ini kan menyangkut PPDB ya. Nah, untuk PPDB ini kan kita melihat setiap tahunnya penyakitnya sama gitu. Dan memang kita akui ya ada terus yang namanya percobaan perbaikan ya, pembenahan itu tadi ada. Nah, tapi belum maksimal, belum maksimal. Kenapa saya bilang belum maksimal? Kita bagaimana menciptakan masyarakat kita itu, anak-anak kita itu, ya, ketika dia akan mendaftar ke sekolah itu jangan ada gejolak gitu loh. Jangan sampai ada gejolak. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Hal lain yang menjadi perhatian Udin P. Haloho yakni terkait dengan pemahaman yang ada di tengah masyarakat akibat janji politik yang menyebutkan pendidikan gratis. Menurut pria Batak ini, pemerintah seharusnya lebih tegas dan jujur mengatakan bahwa pendidikan tidaklah gratis. Dan komitmen ini dibangun dari kemauan untuk lebih transparan terhadap segala pungutan atau rupiah yang harus dibebankan kepada wali murid. Udin menambahkan, daripada terus mengatakan pendidikan gratis, namun fakta yang terjadi pungutan terus berjalan dengan beragam dalih, mulai dari bantuan dana ruang kelas baru sampai aksi oknum tak bertanggung jawab, toh semuanya tetap menjadi beban wali murid. Dan memasuki area tanpa kejelasan hukum ini jelas membuka peluang praktek-praktek tak bertanggung jawab dan mempersulit pengawasan terhadap dana-dana yang terkumpul dan terlanjur ditagihkan ke wali murid baru. Perlu keterus-terangan dari pihak pemerintah, ya. Termasuk dari pemerintah pusat sebenarnya. Sampaikan bahwasanya sekolah itu tidak ada yang gratis. Gitu loh. Harus berani dong. Untuk apa dikatakan sekolah gratis, tapi kenyataannya saya sampai saat ini, ya, saya ke beberapa sekolah itu semuanya itu semua nggak ada yang gratis. Berarti kan nggak gratis namanya. Jadi jangan kita lakukan pembodohan terhadap masyarakat kita.
sampaikan dong. Misalnya untuk biaya masuk SD negeri misalnya, di SD negeri ini sekian gitu loh. Nah, jadi ini lebih membantu kepada pemerintah daerah. Anggaran ini tadi benar-benar bisa diswakilkan bila perlu ke sekolah itu sendiri. Misalnya untuk penambahan RKD, ya, pembangunan fasilitas misalnya parit, pagar, ini kan perlu. Ya kan? Itu disampaikan dulu. Jangan diinikan sekolah gratis digembor-gemborkan tapi kenyataannya tidak. Kekurangan ruang kelas memang selalu menjadi alasan pokok munculnya pungutan bagi para orang tua murid baru. Tidak jarang juga murid harus menempuh belajar dengan 2 shift untuk mengakali kekurangan ruang kelas baru. Lalu benarkah kekurangan ruang kelas baru yang selalu terjadi setiap tahun di Batam semata-mata karena kekurangan anggaran dari APBD Kota Batam? Temukan jawabannya dalam Semenanjung Fakta segmen berikutnya. Au